Nah, di sini memang agak lucu sekali ya. Kemarin kan kita ketahui ketika Johnny G. Plate dari kader Nasdem, Sekjen Nasdem, ketika ditahan, itu banyak sekali ya statement-statement yang menyebut ini adalah korban politik atau apalah, bahkan juga penangkapan terkait Johnny G. Plate dikira penjagalan terhadap Anies atau yang lainnya. Dan juga bahkan ada serangan dari AHY, dari Pak Surya Paloh, dan bahkan juga Willy Aditya, dan sekarang ini dari Pak Yusuf Kalla. Di sini Yusuf Kalla kritik soal tol cuma buat orang kaya, tidak adil. Ya diketahui kan Pak Yusuf Kalla kan ya menjagokan Anies ya di Pilpres 2024. Tetapi sekarang terang-terangan mengkritik kebijakan dari Presiden Joko Widodo. Padahal kalau dilihat dari sini ya, yaitu tol cuma buat orang kaya. Iya, kalau jalan itu tol saja nggak masalah sih. Jalan itu kalau nggak mau bayar ya lewat jalan nasional. Jalan nasional juga cukup bagus sekarang ini. Ternyata usut punya usut. Ternyata Pak JK itu juga perusahaannya itu pernah menggarap tol Jakarta Cikampek. Perusahaan JK rogoh kocek 1 triliun. Nah, ini apakah Pak JK itu mengkritik sendiri ya? Bahkan di sini juga ada berita yaitu yang menyebut Kejagung geledah perusahaan milik Yusuf Kalla. Ini terkait proyek juga, yaitu perusahaan listrik negara pada tahun 2016. Nah, dari sini juga kelihatan kan? Jadi seharusnya introspeksi diri lah, kritiklah diri sendiri sebelum mengkritik orang lain. Apalagi kebijakan dari Presiden Joko Widodo ya menurut saya cukup baik. Apalagi ditambah dari hasil survei, yaitu tingkat kepuasan kepada Presiden Joko Widodo 82%. Itu menurut saya ya itu acuan yang cukup bagus sekali lah acuannya. Jadi kalau mainnya seperti ini, yaitu sering mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo, menurut saya akan kena dirinya sendiri, karena masyarakat sekarang ini juga sudah cerdas ya dalam menentukan pilihan capres pada 2024, sudah cerdas sekali mana program-programnya yang baik dan mana program-programnya yang tidak baik. Dari sini memang Presiden Joko Widodo dalam 2 periode ini menurut saya pembangunan sangat masif sekali, bisa dirasakan masyarakat. Biasanya saya sendiri ini tidak pernah merasakan dampak perubahan dari presiden-presiden terdahulu sebelum Presiden Joko Widodo. Tetapi dengan kebijakan Presiden Joko Widodo ini, saya sendiri pun juga merasakan lah, jalan-jalan juga bagus, jalan-jalan sekarang super lebar. Saya merasakan sendiri, banyak masyarakat yang merasakan dampak dari pembangunan dari Presiden Joko Widodo ini. Jadi walaupun ada kritikan seperti ini, menurut saya tidak pengaruh ya, karena memang jalan-jalan nasional juga cukup bagus. Tetapi kalau kepengen cepat ya lewat jalan tol yang berbayar, karena memang pemerintah menyediakan 2 opsi, yaitu jalan nasional yang tidak berbayar dan jalan tol yang berbayar. Menurut saya cukup adil lah. Nah, di sini yaitu mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla menyinggung soal kerusakan jalan di Indonesia. Menurutnya hal tersebut bersumber dari adanya ketidakadilan dalam pembangunan nasional. Baru-baru ini viral, kenapa jalanan rusak? Penting sekali jalanan, tetapi 170.000 jalan rusak di Indonesia, kata dia di acara Milad PKS ke-21 pada Sabtu 20 Mei 2023, dikutip dari PKS TV. Nah, di sini ada data yang menarik ini, padahal data pada tahun 2019 loh, yaitu ketika Presiden Joko Widodo menjabat 1 periode saja. Di sini bahkan 5 tahun Presiden Joko Widodo bangun 782 km tol dan 3.887 km jalan nasional. Ini Pak JK bisa membandingkan lah dengan presiden-presiden sebelumnya. Ini cuma di 1 periode saja loh. Nah, tetapi kan perlu diketahui, kalau jalan semua tanggung jawab dari pemerintah pusat, ya maka hutang seperti itu pasti nggak akan cukup. Apalagi jalan di seluruh Indonesia itu sangat banyak sekali. Jadi tanggung jawabnya sudah jelas lah, tanggung jawab bupati, gubernur, wali kota, dan lain sebagainya. Jadi bukan harus ditanggungkan semua ke pemerintahan pusat. Padahal di sini juga Presiden Joko Widodo pada 1 periodenya sudah menggarap jalan nasional sepanjang 3.887 km. Itu merupakan prestasi yang sangat luar biasa. Belum lagi ditambah kepemimpinan Presiden Joko Widodo 2019-2024. Entah berapa ribu kilometer lagi. Nah, jadi menurut saya kritikan Pak JK ini menurut saya kurang tepat lah.
Apalagi Presiden Joko Widodo kemarin juga meninjau blusukan. Yang tahu itu ya Presiden Joko Widodo, yang blusukan sendiri. Bahkan di Jambi kemarin, bahkan juga di Lampung, Presiden Joko Widodo sendiri yang blusukan. Kalau tidak belusukan pasti juga tidak akan viral seperti ini. Itu menurut saya sungguh bagus sekali, karena Presiden Joko Widodo belusukan akhirnya tahu betul, yaitu ada 170.000 kilometer yang rusak, akhirnya tahu, dan Presiden Joko Widodo akan memperbaiki itu dan akan memperbaiki jalan tersebut. Jadi Presiden tidak duduk diam di istana tanda tangan, tetapi Presiden Joko Widodo langsung terjun ke lapangan. Itu yang keren dari Presiden Joko Widodo. Jalan rusak, ya langsung diperbaiki sama Presiden Joko Widodo. Ya tinggal tunggu waktunya saja, karena prosesnya juga sangat bermacam-macam. Nah di sini yaitu 5 tahun terakhir Indonesia membangun antara lain 782 km jalan tol dan 3.887 jalan umum nasional baik provinsi maupun kabupaten hingga jalan desa seluas 181.000 km, kata Jokowi dalam acara yang digelar di Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali pada Selasa 20 Agustus. Nah makanya dari sini menurut saya Presiden Joko Widodo sudah benar-benar ya, yaitu mendengar dari aspirasi masyarakat. Apalagi kemarin yang di Lampung jalan sangat rusak parah, untung loh ada Presiden Joko Widodo yang mau belusukan di situ. Coba Pak JK apa mau belusukan? Pasti juga akan duduk santai lah di istana, nggak akan belusukan, apalagi jalan rusak. Pasti juga ketika ditawari helikopter pasti juga akan naik helikopter ya. Tidak dengan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo malah mobil. Dan bahkan juga pas pampres pada waktu kunjungan jalan rusak tersebut juga sangat hati-hati sekali karena jalannya pun rusak parah. Dan alhasil pada Juni besok akan diperbaiki melalui Kementerian PUPR. Ini menurut saya sangat keren sekali lah respon cepat dari Presiden Joko Widodo. Ketika ada viral jalan rusak langsung didatangi dan langsung akan diperbaiki. Jadi tertarik ya dengan berita ini ya, yaitu Kejagung geledah perusahaan milik keluarga Yusuf Kala. Kejaksaan Agung melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tower transmisi PT Perusahaan Listrik. Kok semuanya kasus tower ya? Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengemukakan pengusutan kasus ini berdasarkan surat perintah penyidikan Sprindik nomor tanggal 17 Juli 2022 yang mendatangi Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Sumedana mengutarakan PLN dan Asosiasi Pembangunan Tower Indonesia serta 14 penyedia pengadaan tower tahun 2016 yang lalu. Ya seperti itulah. Jadi sebelum mengkritik mendingan ya introspeksi diri lah.